Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksal menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksal hari ini bersama saya, Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksal selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ada banyak cara untuk meningkatkan minat baca di Indonesia. Salah satunya lewat komunitas baca. Komunitas ini semakin banyak dan memiliki tujuan yang sama, yaitu memasyarakatkan membaca buku. Hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu komunitas baca yang ada di Palembang, yaitu Kelana Book Club. Sudah hadir di studio Kompas TV, Mbak Dian Palupi sebagai Ketua Kelana Book Club Palembang. Halo, selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksal pada pagi hari ini. Kita kenalan dulu nih terkait dengan komunitas Kelana Book Club. Ini mungkin bisa diceritakan dulu awalnya terbentuk Kelana ini seperti apa? Jadi awal terbentuknya Kelana itu kami melihat banyaknya komunitas yang ada di daerah-daerah lain di Indonesia, terlebihnya di Pulau Jawa gitu kan. Banyak komunitas membaca, tetapi di saat itu di akhir tahun 2022 Kelana kami melihat komunitas di Palembang itu tidak ada. Mungkin tidak adanya itu karena ada yang vakum atau nonaktif kan. Jadi atau mungkin ada tetapi jauh dari radar kami. Jadi di saat itu aku mengajak teman-temanku untuk ayo kita bikin komunitas membaca aja di Palembang gitu kan, agar ketemu teman-teman yang suka membaca juga seperti itu. Kenapa namanya Kelana kalau boleh tahu? Karena itu berasal dari kata kembara, yaitu melakukan perjalanan kemana-mana. Jadi lewat buku itu kita bisa diajak kemana-mana, diajak ke daerah yang belum pernah kita singgahi, atau bahkan kayak ke dunia fantasi. Jadi melalui buku kita bisa kemana-mana lewat dari buku itu. Itu artinya ini sudah 1 tahun berjalan untuk Kelana Book Club ini? Iya. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun ini? Untuk di Kelana itu ada 3 kategori. Biasanya itu ada kegiatan reguler. Kami itu melakukan ada silent reading, membaca buku masing-masing bersama gitu kan, membaca berdiskusi buku yang sedang dibaca, dan ada juga lapak baca. Dan ada kegiatan pertemuan spesial biasanya untuk memperingati hari-hari tertentu seperti Hari Kemerdekaan, seperti Hari Kartini kita membahas buku bertema perempuan, membahas saat ada isu kesehatan mental dunia, memperingati hari itu kami membahas buku tentang kesehatan mental dan kegiatan-kegiatan spesial lain. Dan satunya itu ada kegiatan online yang biasa kami lakukan di X Space atau Twitter. Jadi untuk teman-teman Kelana yang belum bisa ikut kegiatan offline, bisa ikut kegiatan online di setiap akhir bulan di online itu. Itu artinya ada inisiatif pribadi dari Mbak Diannya sendiri ya? Ini seperti apa Mbak melihatnya? Melihatnya karena keinginan sendiri ya, tergugah untuk menjalankan komunitas ini karena berasal dari kesukaan, hobi, dan pengen ketemu teman-teman baru yang punya hobi yang sama. Saat ini untuk komunitas ini sudah memiliki berapa anggota? Sekitar 75 orang untuk saat ini. Untuk jadwal pertemuan ini tadi seperti yang tadi Mbak sebutkan, ada lapak membaca buku juga. Ini di mana saja dan kapan waktunya? Kalau waktunya itu kami reguler setiap 2 minggu sekali, rutin. Untuk waktunya kami masih nomaden sesuai dengan namanya Kelana gitu kan. Kadang itu ada di taman, pindah-pindah taman yang ada di sekitaran kota Palembang, ada juga di kafe, bahkan di toko buku, bahkan ke museum juga pernah. Ini sasarannya apa Mbak? Siapa saja? Kalau untuk di lapak bacanya sasarannya lebih ke masyarakat sekitar, untuk keluarga dan anak. Kalau untuk komunitas in general kami itu biasanya ada mulai dari bervariatif, anak SMP ada, bahkan ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa pun ada. Untuk anggotanya sendiri ini terdiri dari latar belakangnya apa saja nih? Kami lebih banyak pekerja malahan. Tapi masih menyempatkan waktu untuk gabung ke komunitas ya? Ini rata-rata yang sudah pekerja. Sebenarnya visi misi dari Kelana Book Club ini apa?
Visi kami itu hanya untuk mendorong masyarakat sekitar Palembang itu untuk meningkatkan minat baca, dan kami sangat mendukung kegiatan untuk menormalisasikan membaca di ruang publik itu sendiri. Selama perjalanan waktu tersebut, bagaimana Anda melihat perkembangan minat baca melalui komunitas ini? Kalau dilihat dari komunitas kami sendiri, mungkin belum terlihat sangat signifikan karena untuk kami itu sendiri belum terlalu menjangkau semua kalangan masyarakat kan, karena masih gerakan yang sangat kecil. Tapi bukan berarti kegiatan seperti ini itu tidak memberikan dampak. Mungkin jika hal ini akan dilakukan secara terus-menerus dan banyak kegiatan yang dilakukan, mungkin bakal kedepannya bisa memberikan dampak terhadap literasi di Palembang. Awalnya itu dari inisiatif sendiri, lantas mengajak teman-teman untuk membuat komunitas. Ini berawal dari sedikitnya komunitas literasi yang di Kota Palembang. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbangsel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbangsel dan masih bersama dengan Mbak Dian Palupi. Mbak, kita melanjutkan perbincangan kita tadi bahwasannya Mbak Dian ini salah satu pendorong literasi. Di sini saya mau tanyakan, minat baca di Indonesia ini selalu dinilai rendah. Setuju nggak? Jika sesuai data, iya. Tapi jika melihat faktornya, itu kan banyak sekali faktor yang melatar belakangi mengapa minat baca kita itu rendah gitu kan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang literasinya tinggi, itu karena ya mereka akses untuk ke buku, untuk ke bahan bacaan itu mudah gitu kan, hingga ke pelosok. Untuk di Indonesia itu sendiri mungkin ketinggalan jauh ya untuk diakses membacanya itu sendiri. Jadi antara setuju dan tidak setuju juga sih. Dari faktor tersebut mungkin apa nih yang harus dilakukan agar minat baca kita ini semakin meningkat? Kalau ke faktor untuk ke masyarakat, mungkin itu lebih digaungkan lagi akses membacanya, seperti kayak di perpus itu ada hingga ke pelosok, jam-jam di perpus juga lebih diperpanjang gitu kan. Biasanya di perpus itu di weekdays hanya jam 9 sampai jam 4, sedangkan mayoritas kita itu di jam segitu tidak mempunyai kesempatan untuk datang ke perpus gitu kan. Sebagai pendorong literasi, ini mungkin yang masih menjadi PR untuk perkembangan minat baca ini apa nih, khusus untuk Mbak Dian sendiri nih? Ini sih lebih ke lingkungan, karena lingkungan kita tuh mungkin belum banyak yang suka membaca, jadi kan cukup susah. Sedangkan jika kita itu untuk membangkitkan sesuatu seperti habit membaca, itu kan faktor lingkungan sangat berpengaruh. Jadi kita mau menumbuhkan lingkungan yang suka membaca itu dulu yang pertama. Ini Mbak Dian, seperti saat pertemuan ini Kelana juga mengadakan baca bersama ya. Terus hal ini seiring dengan gerakan normalisasi membaca di mana saja yang sedang digalakan oleh banyak komunitas baca. Mbak Dian sendiri menilainya gerakan ini efektif nggak untuk meningkatkan minat baca? Kalau dilihat dari sekarang itu mungkin belum kelihatan efektif atau tidaknya, karena kami hanya menjangkau beberapa kelompok saja. Maksudnya itu kami belum bisa menjangkau banyaknya kalangan gitu kan, atau ke pelosok itu tuh belum, karena banyak keterbatasan dari kami gitu kan. Jadi tapi bukan hal yang tidak mungkin kalau kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan dan banyak komunitas yang bermunculan lagi, serta dukungan dari pihak-pihak lain. Bukan hal yang tidak mungkin jika kegiatan seperti ini bisa meningkatkan literasi. Mungkin bisa diberikan salah satu contoh kendala atau kesulitan yang dihadapi, Mbak? Bisa jadi dari perizinan tempat gitu kan. Kadang juga ada di beberapa daerah untuk menggelar lapak membaca saja itu tuh perlu izin, sedangkan untuk taman itu kan untuk tempat umum gitu kan, tapi masih perlu izin seperti itu juga. Ada pengalaman menarik atau mungkin yang berkesan selama komunitas ini berdiri? Pengalaman menarik mungkin lebih ke ini ya, awalnya kita
itu melihat bisa nggak ya kita lapak baca ini rame gitu kan. Ternyata setelah lapak baca itu digelar, ternyata banyak antusiasme dari masyarakat sekitar, kayak anak-anak itu ternyata suka membaca gitu, gemar membaca. Ibu-ibu juga ikut mendampingi anaknya. Ibu-ibu itu juga cerita, oh aku udah lama tidak membaca gitu kan, jadi mereka ikut membaca juga. Ini ada buku-buku apa saja Mbak Dian yang disiapkan? Ada buku Sago Papua. Mungkin genrenya gitu. Genrenya lumayan bervariatif, ada buku klasik, ada buku non-fiksi, dan juga buku fiksi fantasi. Dari perjalanannya mungkin yang paling banyak diminati oleh pembaca ini genre buku apa ini? Di Kelana. Lebih karena Kelana itu dari berbagai kategori, jadinya cukup bervariasi. Ada yang suka fiksi, ada yang suka non-fiksi, ada yang suka buku anak-anak, jadi beda-beda. Ini bukunya dari mana saja, atau memang donasi, atau memang dari anggota Kelana sendiri? Biasanya ada donasi juga, anggota Kelana menghibahkan bukunya mereka, suka rela dari kami juga. Ini kan sudah 1 tahun berjalan, bagaimana perkembangannya kalau Mbak Dian sendiri melihatnya? Untuk perkembangan Kelana menurutku udah sangat pesat, karena dari awal itu kami hanya menginginkan komunitas yang bertemu sesama pembaca, tapi ternyata makin kesini Kelana itu makin banyak yang tahu Kelana, ternyata makin dilirik. Jika dibandingkan dengan waktu awal-awal, itu cukup susah untuk mempromosikan Kelana gitu. Ada nggak sih permintaan untuk ini Kelana nih buka lapak bacanya di sini aja gitu? Nah, karena Kelana nomaden itu tadi, biasanya warga sekitar itu menanyakan gitu kan, kalian buka lapak lagi kapan gitu kan? Tapi kami tidak bisa tidak bisa menjanjikan mereka kalau kami bakal balik lagi ke situ gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin nanti apa saja nih yang akan dilakukan? Ini kan mengingatkan tadi Mbak Dian bilang sendiri kalau ada hari-hari peringatan selalu mengadakan event. Nah ini kebetulan mau 17 Agustus nih, kira-kira kasih bocoran dong bakal ngelakuin apa? Kita mau ngebahas buku tentang bertema pahlawan, dan mungkin sedikit memakai kostum yang memperingati tentang kemerdekaan. Untuk menarik gitu ya. Tapi kebanyakan anak-anak ini biasanya ada kayak semacam pendamping atau yang ngajarin anak-anak di situ, gimana? Nggak ada sukarelawan dari teman-temannya Kelana. Oke, menarik sekali ya gitu ya. Tapi ini untuk dananya sendiri memang dana pribadi ya? Pure dana pribadi. Dana pribadi, sangat menarik saudari. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bersama dengan Mbak Dian terkait dengan komunitas Kelana Book Club ini. Tadi terkait dengan gerakan normalisasi membaca di mana saja, ini sudah dilakukan di mana saja Mbak? Kami pernah ke LRT membaca, itu kolaborasi dengan Palembang Book Party. Biasanya juga ada di Taman Dharma Wanita, Taman Pakri, di museum, di kafe juga sering. Di LRT, di dalam LRT-nya benar, pas lagi jalan? Iya, pas lagi jalan. Itu seperti apa minat daripada masyarakat? Mungkin karena jarang ya masyarakat melihat satu gerbong rame membaca buku gitu kan, jadi mungkin agak sedikit heran seperti itu. Mungkin nanti bisa diulang kembali nggak? Bakal kayak gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Untuk izinnya sendiri ada kesulitan di sana? Lancar. Mungkin targetnya tempat selain di taman ini di mana lagi Mbak? Di tempat-tempat umum yang lain. Tapi karena Palembang ini tempat terbuka, tempat publiknya sedikit ya, tidak banyak pilihan, jadi hanya sebatas itu. Kalau Mbak Dian pribadi, di nyamannya baca buku di mana nih? Selain di rumah, aku juga suka baca buku di tempat terbuka hijau kayak taman di Jakabaring gitu, di museum. Di museum. Ini dari awal umur berapa nih suka baca?
Dari kecil, dari SD. Dari SD. Ini kita kembali lagi ya Mbak ke komunitas Kelana Book Club ini. Mungkin apa ini yang menjadi pembeda daripada komunitas lain? Tidak beda jauh sebenarnya Kelana dengan komunitas pembaca lain, tapi di Kelana itu untuk kegiatannya cukup bervariatif dan kami ada kegiatan spesial itu setiap bulan, ada space-nya itu di setiap bulan dan syukur alhamdulillah rutin. Untuk cara bergabung sendiri ke Kelana gimana? Untuk bergabung karena itu tidak ada syarat khusus, bisa dari kalian suka membaca buku apa saja, berumur berapa saja itu boleh bergabung. Tapi kita bisa mengisi Google formulir yang ada di sosial medianya Kelana. Mungkin bisa sekitar beberapa menit untuk mengisi Google formulir itu. Ada kerjasama kah sama komunitas literasi lainnya? Pernah kalau yang di Palembang itu pernah dengan Palembang Book Party, kalau yang komunitas di luar daerah itu kami melakukan kolaborasi lewat Zoom meeting, lewat Twitter, lewat live Instagram, misalnya seperti itu. Itu kerjasamanya dalam bentuk apa aja seperti? Berdiskusi buku yang pasti melakukan kegiatan bareng, sharing bareng tentang kayak apa ya perbedaan di komunitas di Palembang dan di sana di tempat daerah lain. Ini kan sudah 1 tahun nih Mbak ya berjalan. Ini menurut Mbak Dian sendiri sih, apa sih keuntungan yang didapat dari komunitas ini? Selain mendapatkan banyak rekomendasi buku, dapat teman baru, di Kelana juga ada perpus Kelana. Kami ada inventaris buku, biasanya bisa dipinjam siapapun anggota Kelana gitu. Ke depan ada rencana-rencana yang akan dilakukan lewat Kelana? Pasti ada. Kami bakal ada upcoming event kolaborasi dengan komunitas lain juga. Harapannya ini apa Mbak Dian mewakili Kelana untuk minat baca di Indonesia? Harapannya semoga melalui komunitas ini bakal memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan semoga gerakan seperti ini bakal berkelanjutan ke depannya. Dan mendapatkan dan artinya komunitas ini bisa menjadi percontohan untuk orang-orang di luar sana juga membuat komunitas seperti yang serupa untuk mendorong minat baca khususnya ini di wilayah Palembang lah kita berbicara hal yang kecil dulu baru nanti akan meluas. Terima kasih Mbak Dian untuk perbincangan hari ini. Saya tutup saudara Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktra pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.